165 terpisah. DUBBBBBRRRAHAKKKKKKKK. Pintu ruangan tempat Elvano dan yang lainnya kini ditendang keras oleh seseorang, membuat Elvano dengan sigap berdiri di depan melindungi anak dan istrinya. Raina, Lilian dan juga Matthew langsung memeluk tubuh baby mungil yang kini menjadi pusat pertama mereka. Tangan Lilian langsung menyembunyikan Rayani di belakangnya. Entah feeling apa yang dirasakan Lilian, tapi dia seperti ingin melindungi Rayani. "Jangan bertindak bodoh! Kali ini menurutlah!" ucap Lilian dengan tegas. Membuat Rayani memilih diam. Elvano dan Hendra dengan beberapa pengawal mengarahkan senjatanya ke arah seseorang yang sudah mendobrak paksa pintu ruangan itu. "Siapa kalian?" ucap Elvano kini dengan menatap tajam ke arah orang-orang yang telah membunuh pengawal yang ada di depan pintu itu. Ternyata aksi tembak-tembakan itu sudah sangat kacau. "Kau tak perlu bertanya kami siapa. Di mana wanita yang masuk ke dalam ini?" ujarnya menjawab Elvano. Manusia bodoh! Banyak wanita yang masuk ke sini. Ada suster, dokter, perawat, pelayan rumah sakit. Dan kau badan saja yang besar otak kecil. Ucap Hendra kini menjawab pria itu dengan hal yang sama, menatap tajam tanpa ada rasa takut. Mendengar ucapan Hendra membuat pria itu merasa geram sehingga dengan cepat pria itu melompat ingin menghantam Hendra. Hendra dan Elvano saling pandang seperti sedang memberikan kode satu sama lain. Elvano dan Hendra ternyata bergerak lebih cepat dan kini mereka sudah ada di ambang pintu. Dengan santainya Hendra langsung menendang beberapa orang dan Elvano menarik seseorang dan mengangkatnya dan melompat ke arah pria yang tadi ingin menghantam Hendra. "Nah kan, kurang cepat. Kalian kurang belajar sih," ledek Hendra kini. Meskipun begitu orang-orang itu tidak menyerah. Pria bertubuh besar itu kini kembali ingin menyerang Hendra. "Ya, mau apa lagi hei? Badanmu sangat besar seperti King Kong, tapi otakmu seperti udang, haha," ujar Hendra kini. Dia mundur beberapa langkah hingga menyentuh tembok, kemudian dia berlari beberapa langkah dan melompat sambil memutar tubuhnya, dengan mengarahkan kakinya untuk menghantam wajah pria itu. Gerakan Hendra terlihat sangat indah dengan melayang seperti gasing yang menari di udara. "Apes, kena lagi kan? Untung hari ini pakai sepatu yang diberikan istriku. Untung saja ada tumitnya berbekas-berbekaslah itu wajah," ujar Hendra dengan semua ocehannya seperti biasa. Ocehan maut yang membuat mental lawannya terpancing, kemudian Hendra bermain kefokusan membuat lawan mudah dikalahkan. Berbeda dengan Elvano yang bergerak dengan diam, namun dalam hitungan menit 5 orang mati dengan tewas dengan leher tersayat pisau. "Di apaan sih mainnya sok pakai nebas? Kita belum tahu siapa mereka, bos," ujar Hendra kepada Elvano. "Kau urus saja itu," ujar Elvano kini dengan santainya. "Kalau yang besar-besar aku terus, tunggu yang kecil baru situ," gerutu Hendra. "Kau ingin yang kecil? Kalau yang kecil itu Lilian," ucap Elvano kembali, namun Hendra tetap fokus dengan pria berbadan besar itu. "Wah, body shaming Anda," ujar Hendra dengan kesal sambil menghantam kepala pria itu dengan kepalan tangannya, kemudian kedua tangan pria itu diputar. "Siapa kalian?" ucap Hendra yang telah berhasil membuat lawannya terdiam dan tak berdaya. "Kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami ingin menangkap wanita yang masuk ke dalam ruangan ini," ujar pria itu kini. "Tidak ada urusan kau bilang? Buktinya kau menghancurkan pintu itu dan membunuh pengawal kami. Haha, penjagaan kalian sangat minim. Bisa-bisanya mereka mati sia-sia saat kami ingin menyerang mereka. Dengan mudahnya mereka mati tertembak dari arah lain." BUGGG hahaha. Elvano menghantam sekali wajah pria itu dengan sangat keras. Terlihat pria itu sampai terbatuk dan beberapa giginya patah akibat pukulan Elvano. "Mukulnya yang santai dong, bos," ucap Hendra yang terkejut. "Untuk apa kau mencari wanita itu?" ucap Elvano kini.
Wanita itu adalah istri tawanan Tuan Massimo. Dan dia berhasil kabur, dan kami sedang mencarinya. Wanita jalang itu ternyata sudah mulai berani melawan Tuan Massimo. Haha, sebentar lagi dia akan mati di tangan Massimo. Ujar pria itu. Maksudmu Massimo Maxred? Ucap Elvano. Haha, kau mengenalnya. Ya, tuan kami memang paling hebat dan hampir semua orang takut kepadanya. Ucap pengawal itu. Hahaha, ternyata Massimo gangster kecil itu. King Kong badannya besar. Ternyata main-mainmu hanya Massimo dan mafia kecil lainnya saja. Kau tahu yang kau lawan sekarang ini? Pria yang menatapmu dengan tatapan tajam itu? Ucap Hendra tertawa melihat betapa polosnya pengawal itu membanggakan Massimo. Pengawal itu menatap Elvano. Jelas tatapan Elvano membuat siapapun langsung terintimidasi. Tatapan itu sangat terlihat menyeramkan. Membuat pria itu tak berani menatap wajah Elvano. Haha, kau sudah mengusik Beethoven, dan kau tahu prinsip Tuan Besar Elvano? Sengsara dan mati. Bisik Hendra kini semakin membuat pengawal itu terdiam terpaku. Gabriel Elvano Beethoven? Ucap pengawal itu. Mendengar itu Elvano kembali menghantam kepala pria itu, dengan cara menarik rambut pria itu hingga Hendra melepaskan pegangannya dan menghantam kepala pria itu ke tembok. Tidak ada satupun orang yang bisa menyebut nama Gabriel selain monyet kecilku. Ucap Elvano kini. Nah kan, aku udah sebut Elvano, berani-beraninya si King Kong sebut nama keramatnya Tuan. Ucap Hendra sambil menepuk-nepuk tangannya seperti membersihkan tangannya dari debu. Elvano langsung menyayat leher pria itu, karena tangisan Zoe semakin keras. Sedangkan Raina dan lainnya masih bersembunyi di ruangan di mana tempat khusus di mana tadinya Raina dan Ken beristirahat. Elvano kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Rayani yang melihat aksi Elvano dan Hendra kini yakin bahwa kedua putrinya aman di tangan kedua pria itu. Elvano langsung memeluk tubuh Raina dan Zoe. Elvano tahu istrinya itu ketakutan dan hal itu membuat Zoe juga merasakan ketakutan itu. Terlebih lagi Zoe masih dalam keadaan sakit. Tenanglah sayang, semua baik-baik saja, bisik Elvano kepada istrinya itu. Aku takut sayang, ucapnya kini. Hei, aku ada di sini, apa yang perlu kau takutkan jika suamimu ada di sini? Ucapnya sambil mengusap-usap kepala Raina. Sini biar aku tenangin Zoe, ujar Elvano kepada istrinya itu, kemudian dia menggendong tubuh Zoe. Kemarilah Tuan Putri, mengapa kau sangat mudah menangis? Kau tak lihat kedua kakakmu itu, mereka tidak menangis. Dedi ada di sini sayang. Ucap Elvano terus berbicara seperti biasa kepada putrinya itu. Hal itu membuat Zoe langsung terdiam. Ya, tempat teraman seorang nona muda Elena Zoevanya Beethoven itu hanya dalam pelukan dadinya. Dengarkan Dedi nak, untuk hari ini bekerja samalah dengan Dedi. Jangan menangis sampai ke mansion. Jangan membuat momimu semakin khawatir. Ucap Elvano kini, dan saat itu Zoe tertawa. Ya, ucapnya dengan suara khas bayi kecil. Good job girl. Daddy love you. Ucap Elvano mencium gemas pipi gembul putrinya itu. Kini Lucas keluar dari dalam mobilnya. Dia memasuki rumah sakit itu dengan menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Apapun yang dia lihat di depannya, dia langsung menembaknya, tak peduli itu bagian Beethoven ataupun orang yang tak bersalah. Namun langkahnya terhenti karena mendengar suara Massimo melalui pengumuman itu. Siapa pria itu? Sepertinya dia bukan orang biasa. Guman Lucas dalam hati. Melalui earphone yang tersambung antara Lucas dengan para pengawalnya itu, kini bertanya siapa pria yang baru berbicara itu. Namanya Massimo Maxred, pemimpin salah satu gangster. Dan saya melihat para pengawalnya masuk ke dalam ruangan Beethoven. Ucap pengawal itu, hal itu membuat Lucas semakin bertanya-tanya. Ada hubungan apa Massimo dengan Elvano? Tanyanya kembali. Kami tidak tahu Tuan, namun para pengawal mati seketika di tangan Elvano dan asisten pribadinya itu. Sekarang mereka ada di mana? Ucap Lucas kembali, namun tiba-tiba suara sambungan itu terputus,
ketika mendengar suara pekikan dari pengawal yang memberikan informasi itu. Sial! Sepertinya dia tertembak! Ucap Lucas dengan amarah. Tetap beritahu aku informasi apapun, ucap Lucas kepada pengawal lainnya dari earphone itu. Kemudian Lucas melangkah menuju tangga darurat, tangga yang akan menjadi jalan utama Elvano dan anak-anak menurut pemikiran Lucas. Massimo merasa kesal jika kini Rayani mulai menentangnya. Beraninya kau kabur dariku, Rayani! Kali ini ku takkan memaafkanmu! Ucapnya kini berjalan ke tempat di mana Rayani berada. Kau meminta pertolongan dengan Beethoven, rupanya. Aku yang akan menghabisimu di depan putri-putrimu itu. Bisa-bisanya kau membohongiku, jalang sialan! Umpatnya kini, sambil dia mengeluarkan pistol dari dalam sakunya. Saat beberapa langkah Massimo melihat beberapa pengawal entah dari mana memasuki rumah sakit itu. Namun matanya tertuju pada bagian punggung telapak tangan para pengawal itu, sebuah lambang yang tak asing. Terlihat juga bagaimana para pengawal itu menghabisi para pengawalnya dan menolong beberapa pasien dan pengunjung rumah sakit besar itu yang berlarian. Yakuza? Gumannya terkejut. Yakuza Tanlui? Untuk apa mereka ke sini? Haha, bisa-bisanya negara meminta bantuan dengan menghubungi Yakuza. Gumannya dalam hati mengingat dari luar gedung itu sudah sangat ramai dengan keamanan negara. Para polisi ingin masuk, namun mereka menyadari ada 3 kubu ada di dalam rumah sakit itu. Mengingat 3 kubu itu juga terkenal dengan kekejamannya di New York, bukan hanya itu, aksi tembak-tembakan antar para pengawal dengan polisi mengakibatkan banyak korban. Kini beberapa pengawal sudah masuk setelah berhasil menghabisi beberapa penyerang. Elvano harus berpikir keras bagaimana untuk melindungi anak-anaknya dan istrinya. Terlebih mengingat kekacauan yang terjadi. Kemudian Raina menggendong Zoe dengan menggunakan gendongan kanguru untuk melindungi Zoe. Tidak hanya Raina, Lillian dan Matthew juga menggendong Ken dan Kai. 10 pengawal ditugaskan untuk melindungi 1 baby kadalair itu. Aku dan Hendra akan jalan di depan, ucap Hendra dan Elvano. Lillian memegang 1 buah glak dan juga Matthew. Rayani dan Raina tidak memegang senjata apapun karena tidak bisa menggunakannya. Namun Raina memaksa meminta 1 untuk berjaga-jaga. Dengan terpaksa Elvano memberikan 1 pistol kepada Raina. Tetap fokus, ujar Elvano kini. Kekacauan dan asap kini mulai memenuhi ruangan itu. Sial! Banyak asap! Kesal Elvano kini, hal itu sangat tidak bagus untuk anak-anaknya. Tuan, tangga darurat, ucap Hendra kini. Ada berapa tangga di sini? Ujar Elvano kepada Hendra. Ada 2 titik, Tuan, ucapnya kini. Aku yakin mereka sudah merencanakan semua ini, ucapnya kini dengan penuh amarah. Kalian bisa jalan lebih cepat, ujar Elvano kepada mereka yang menggendong anak-anak. Bisa sayang, ucap Raina kini. Baiklah, aku tidak mau ada yang terpisah, ujar Elvano. Kini mereka harus melewati eskalator yang mati akibat listrik padam, terlebih lagi suara ledakan terdengar jelas. Dari sisi lain, seseorang sudah mengarahkan senjatanya ke arah Raina. Elvano yang merasakan ada bahaya, Elvano menarik Raina dan meminta yang lainnya menunduk. Benar saja, sebuah panah melewati mereka. Melihat anak panah itu, Hendra juga langsung menembak ke arah pemanah itu dan langsung mengenai kepala pria yang ingin menembakkan panah ke arah Raina. Kau tak apa? Ujar Elvano kepada istrinya. Aku tidak apa-apa sayang, ujar Raina kini. Sekarang mereka melewati koridor rumah sakit itu dan menyerang Elvano dan yang lainnya, dan itu membuat para pengawal langsung mengamankan Raina, Lillian, Rayani dan Matthew sesuai arahan Elvano. Dengan cepat Raina melangkah bersama Lillian dan Rayani diikuti pengawal, sedangkan Matthew ke arah lain karena sebuah granat mengarah ke arah mereka membuat mereka menjadi terpisah. Kini Lillian bersama Rayani ke sisi lain. Sedangkan Raina yang panik dan takut berlari ke arah tangga darurat dengan beberapa pengawal. Nyonya, Tuan melarang kita melewati tangga, ujar pengawal kepada Raina. Terus kita dari mana?
Tangga darurat satu-satunya jalan, kau tidak lihat banyak asap dan api di depan sana? Ujar Raina dan benar tak beberapa lama ledakan terdengar. Lili! Panggil Raina namun dia tak melihatnya. Kemana Lilina? Ucapnya panik. Kita terpisah dengan mereka, nyonya, ucap salah satu pengawal. Terus ini bagaimana? Guman Raina dalam hati, ingin dia melewati tangga darurat namun Elvano sudah menegaskan sejak awal. Ingin melewati sisi lain tapi jumlah pengawal tidak banyak dan itu bisa menjadi resiko tinggi. Habi! Ucapnya kini ketakutan memanggil suaminya dengan pelan. Kita harus keluar, di sini tak aman. Ucap Raina takut di sekitarnya ada bahaya ataupun granat yang disembunyikan. Tangga darurat! Ucap Raina kini dengan terpaksa melewati tangga itu. Kini Lilian yang menggendongkan merasa lelah, terlebih lagi dengan penyakit yang masih menggerogoti tubuhnya. Hal itu terlihat kala dari hidung Lilian mengalir darah dan mengenai kepala Ken. Oh my God! Maafkan onti tuan muda. Ucap Lilian membersihkan darah yang terkena di kepala Ken. Rayani yang melihat Lilian terkejut kala melihat Lilian mimisan. Kau tak apa, nak? Ucap Rayani merobek bajunya kemudian membersihkan hidung Lilian. Raina di mana? Ucap Rayani tak melihat putrinya. Lena ah! Teriak Rayani. Nona jangan berteriak, aku takut suaramu memanggil musuh ke sini. Ucap Lilian sambil mendongak ke atas. Tapi putriku dalam bahaya, ujarnya kini. Kita semua dalam bahaya, jangan bertindak gegabah. Ucap Lilian juga merasa khawatir kepada Raina. Hanya saja rasa salib tubuhnya membuat dia sedikit melemah. Dewa RRR. Dewa RRRRR. Next turn. Bab 166 War 1. Semakin panas semakin menegangkan, Elvano dan Hendra kini harus menghadapi serangan dari segala sisi. Elvano bergerak dengan lincah untuk menghindari setiap panah yang mengarah ke arahnya sambil menembak satu persatu dalang dari orang-orang yang mengarahkan panah ke arahnya. Saat dia hendak merinsup untuk menembak salah satu, sudut mata bayangnya menatap seseorang yang mengarahkan senjata ke arah kepala Hendra yang sedang menghajar musuh sedangkan Elvano fokus menembak dari segala sisi. Pasangan yang memang tak bisa dipisahkan jika sudah berhadapan dengan musuh. Dewa RRRR. Dewa RRRR. Dewa RRRR. Sebelum anak panah terlepas dari busurnya, Elvano sudah lebih dulu menembak pemanah itu. Melihat semua pemanah mati di tempat dalam hitungan sekejap, kini Elvano membantu Hendra menghabisi musuh yang teka habis-habisnya menyerang mereka. Berjalan maju dengan mengeluarkan pisau dari balik jasnya, kini Elvano tersenyum miring dengan tatapan yang membuat siapapun tak berani menatap mata itu. Kalian mencoba mengganggu kehidupan Beethoven, maka mati dan sengsara adalah tujuan kalian, ucap Elvano sambil mengayunkan pisaunya dan menembak apapun yang ingin menghantamnya. Gerakan itu benar-benar sulit dibaca oleh musuh, terlebih lagi gerakan kaki Elvano dan kecepatan larinya yang memang diancungi jempol. Raina. Gumannya dalam hati karena tanpa disadari Raina terlepas dari pandangannya. Hal itu membuat fokus Elvano berkurang hingga tiba-tiba seseorang bergerak ke arahnya dan menendang keras dada Elvano hingga dia terdorong cukup jauh. Ayo ufak! Umpat Elvano sambil memegang dadanya. Hahaha! Hanya segitu ternyata kemampuan Gabriel Elvano Beethoven. Ucap seorang pengawal. Ah, bullshit! Ucap Hendra kini menendang kepala pria itu dari belakang. Nah, hanya segitu doang kemampuan pengawal rendahan sepertimu. Ucap Hendra dengan cepat menembak kepala pria itu, hingga darah kepala pria itu mengotori pakaiannya dan wajahnya. Hendra langsung membersihkan wajahnya. Ada apa, bos? Jangan lengah. Ujar Hendra kini. Urus semua ini, aku ingin mencari Raina, cari Daddy dan Lilian. Ucap Elvano kini mengambil beberapa peluru dari balik jasnya itu, kemudian melangah sambil mengisi glocnya dengan peluru.
Jika sampai kalian menyentuh seujung kuku pun aku akan menghabisi kalian, ucapnya kini dengan penuh kemarahan, rahang mengeras, mata memerah. 2 ar. 2 ar. Suara ledakan demi ledakan kini terdengar jelas di tempat Lilian, Ken, Rayani dan yang lainnya sedang bersembunyi karena Lilian tak sanggup lagi berlari akibat sakit yang dia derita. Ken, tolong jangan menangis ya sayang, ucapnya mencium kepala Ken sambil menangis. Rayani yang melihat Lilian merasa sedih. Apa yang sakit, nak? Ucap Rayani seperti berbicara dengan anak 5 tahun kepada Lilian. Gak apa-apa, Nyonya. Ucap Lilian sambil menahan sakit, bahkan saking sakitnya dia memejamkan matanya. Pasti sakit, ucap Rayani tanpa sadar meneteskan air matanya. Nyonya, aku tidak apa-apa, jangan menangis. Kita masih dalam bahaya. Ucap Lilian kepada Rayani dengan lembut. Oke Ken, berikan Onti sedikit energi untuk hidup setidaknya jika waktu Onti mati. Kau tahu jika kita pernah ke sini untuk menghabisi para hewan laut. Ucap Lilian mencoba menguatkan hatinya. Namun lambat laun, ruangan itu semakin banyak asap. Dengan cepat Lilian langsung memeluk tubuh mungil Ken. Setidaknya udara itu tidak membuat langsung terhirup oleh Ken. Cari jalan pintas ke basement, ucap Lilian kini menahan rasa sakitnya. Dengan cepat Lilian berjalan mengikuti pengawal, namun langkah mereka dihalang oleh beberapa orang. Haha, salah satu putranya Beethoven akhirnya datang sendiri, ucap seorang pengawal. Hal itu pengawal Elvano langsung siap dan juga mengarahkan senjatanya kepada para pengawal itu. Gak usah banyak ngomong, kau ingin apa? Ucap Lilian yang tak ada takutnya. Namun hal itu juga membuat Ken mendadak girang, namun matanya menatap tajam ke arah orang-orang itu. Ken, kau siap? Ucap Lilian mengambil pistol dari dalam gendongan kanguru milik Lilian, kemudian mengarahkan tepat ke arah para pengawal itu dengan pistol yang ada di tangannya. Yes! Ih! Teriak Ken girang sambil menggoyang-goyangkan kaki melihat pistol itu. Namun pengawal itu mengarahkan pistol itu kemudian hendak menarik pelatuknya. Untung saja sniper yang bersembunyi langsung menembak para pengawal itu. Nah, belum ketembak mati, lumayan irit peluru Ken. Ucap Lilian kepada Ken. Kau tidak apa-apa, Nyonya? Ucap Lilian melihat Rayani yang ketakutan. Aku tidak apa-apa. Ucap Rayani kepada Lilian. Ayo jalan lagi, ucap Lilian kepada semua pengawal yang bersama mereka. Kini Raina menuruni setiap anak tangga dari tangga darurat itu. Namun langkah mereka terhenti kala seseorang dengan menggunakan masker hitam kini ada di hadapan pengawal dan Raina. Nyonya, naik kembali. Ucap pengawal yang tahu siapa pria itu. Hahaha, apa yang aku bayangkan memang benar, ternyata wanita kesayangan Elvano ada di sini. Ucap Lucas tertawa. Hal itu membuat Raina langsung sadar suara itu. Raina naik satu persatu kembali ke pintu utama tangga darurat itu. Pengawal menembak ke arah Lucas, namun gerakan Lucas cepat sehingga dia dengan mudahnya menembak satu persatu pengawal Raina dan Zoe. Haha, kita bertemu lagi Raina Avalon Patra. Tawa Lucas yang langsung berada di depan Raina dengan gerakan cepat yang hampir mirip dengan gerakan Elvano. Kau ingin apa? Teriak Raina sambil memeluk erat tubuh Zoe. Kini hanya ada Lucas dan Raina di tangga darurat itu. Aku hanya ingin melihat Beethoven hancur, ucap Lucas tersenyum sambil membuka masker dan topi miliknya. Kau membuka masker seperti aku melihat monster buruk rupa, ujar Raina kini mencoba menahan rasa takutnya. Namun tangan satunya sudah memegang pistol. Wah, kau masih bisa berbicara di saat suamimu tak ada di sini. Ucap Lucas kepada Raina. Terus jika tidak ada Gabrielku, kau ingin apa? Ingin terlihat hebat? Tapi aku merasa tidak, bahkan wajahmu hanya membuat monster menjadi takut. Ujar Raina kini dengan meninggikan suaranya. Dia berharap pada seseorang yang mendengar suara teriakannya agar ada yang menolongnya. Kau ingin ditarik paksa atau kau jalan sendiri, ucap Lucas kepada Raina. Tidak dua-duanya,
Tunggu sebentar, sedari tadi aku lelah. Kau buta tidak aku menuruni anak tangga sebanyak itu. Kesal Raina. Aku tidak peduli, ujar Lukas. Aku tidak memintamu peduli padaku, bangsat. Kau cukup memberikan aku istirahat. Geram Raina. Haha, baru kali ini aku melihat seseorang tidak takut kepadaku. Haha, kulkas. Salah maksudnya Lukas, sialan. Takut itu sama Tuhan, bukan sama kulkas rongsokan sepertimu. Ucap Raina terus untuk mengulur waktu. Mendengar direndahkan sedemikian rupa, Lukas langsung mencengkeram erat leher Raina. Lepaskan aku! Teriak Raina. Apa aku membunuhmu di sini? Geram Lukas kini. Namun satu tangan Raina memeluk Zoe. Raina yang melihat pistol di balik baju Elvano langsung menarik pistol itu. Kemudian dengan pistol itu dia pakai untuk memukul dengan sangat keras bagian tengah utama milik Lukas. Teriak Lukas kesakitan. Mampus! Ucap Raina kini dengan cepat berlari ke bawah. Habi, tolong aku di tangga darurat. Ucap Raina dalam hati, berharap suaminya mendengar panggilan dalam hati Raina. Dengan cepat dia turun dari tangga itu, meskipun kakinya terasa sakit. Dia memaksa untuk terus turun. Namun Lukas tak berhenti sampai di situ, dia turun melompat dari atas hingga kini ada di depan Raina. Bangsat! Geram Raina kala tiba-tiba Lukas sudah ada di depannya. Haha, kau ternyata memiliki banyak ide. Sampai kapan kau lari dan aku akan mengejarmu? Ucap Lukas. Diamlah, kau tak bisa menutup mulut, ha? Kesal Raina kepada Lukas sambil mengarahkan tembakan itu. Membuat Raina gemetaran dengan pistol itu, bagaimanapun dia tak bisa menebak sesuatu yang terjadi. Memegang saja kau salah, ucap pria itu kepada Raina. Hal itu membuat Lukas langsung menendang tangan Raina dan itu membuat pistol itu terlempar jauh. Haha, bagaimana jika Elvano melihat kau terluka di sini? Ucap Lukas menampar keras pipi Raina kemudian menarik paksa Lelian agar tunggu mereka. Akan ku bayar pukulanmu ini, sialan, gerutu Raina sambil menahan sakit. Kau ingin membunuhku, bangsat. Ucap Raina kini dengan senang bisa melihat jakwak sejauh ini. Next Town. Bab 167 War 2. Di tangga darurat itu, kini Raina mencoba untuk tetap terlihat tenang, agar Zoe tidak menangis. Haha, ternyata kau sangat pemberani Raina, tapi kau adalah jantung bagi Elvano. Saat jantungnya terlepas dari sang empunya, maka dia akan mati. Ujar Lukas menatap tajam ke arah Raina. Gak usah sok puitis belatung jelek. Kau tahu spesies belatung sepertimu sangat membuatku jijik. Lagi pula bagaimana kau bisa mengibaratkan aku dan Gabriel itu seperti jantung? Kami itu seperti monyet dan kadal dan itu fix tak ada yang bisa menggugatnya. Jadi kau tak perlu membuat kiasan baru, gak penting juga buat keluarga besar Berovan. Ucap Raina dengan kesal. Kau tak takut denganku? Ujar Lukas dengan menatap tajam ke arah Raina. Jelas tatapan itu bukan membuat Raina ketakutan, tapi Raina semakin menatap mata Lukas. Belatung sialan! Kau pikir menatapku seerti itu akan merubah kenyataan dunia bahwa kau adalah masalah utama keluargaku? Apa tujuanmu, ha? Atau kau tak memiliki kerjaan lain selain menggangguku dan suamiku? Ujar Raina kini. Haha, tujuan utamaku adalah menghancurkan Elvano, membuatnya gagal dan hancur. Ujar Lukas kini mendekat ke arah Raina, membuat Raina kini mundur perlahan di tangga itu. Dasar gila! Menjauh dariku, bangsat! Teriak Raina. Teriakannya itu membuat Zoe terkejut dan menangis. Hal itu membuat Raina panik. Terlebih lagi suhu tubuh Zoe yang kini kembali panas. Menjauh dariku, bajingan! Kau sangat mengganggu kehidupanku. Ucapnya kini. Aku takkan melepaskanmu. Aku akan membuatmu hancur bersamaan dengan Elvano. Geram Lukas kini. Mulutmu terkadang harus diberi nasihat.
Kau tak ada bandingannya dengan suamiku, jadi jangan bermimpi ketinggian. Ucap Raina kini dengan kesal. Namun perkataan Raina membuat Lukas merasa direndahkan. Dengan cepat Lukas menarik rambut Raina, membuat keseimbangan Raina hampir saja terjatuh. Lepaskan aku, teriak Raina kini merasakan sakit pada kepalanya, sambil terus memeluk Zoe, namun pikirannya bagaimana cara lepas dari tarikan itu. Dasar manusia sialan! Geram Raina, dia langsung menendang keras kaki Lukas dan mengenai tulang kering Lukas dan membuat tangan Lukas terlepas dari rambutnya. Namun Raina tidak kehabisan ide. Dia mengeluarkan pistol yang dia minta itu bukan menembak Lukas, namun dia gunakan pistol itu untuk menghantam bagian penting Lukas. Dengan sekuat tenaga dia hantam junior milik Lukas sampai membuat mata Lukas menampilkan warna putih saja merasakan pukulan keras Raina. Merasa Lukas lemah, Raina berlari ke atas untuk kembali ke pintu utama itu. Jangan kabur sialan! Teriak Lukas sambil menjerit kesakitan. Lukas dengan memegang kelaminnya dia mencoba mengejar Raina sambil mengeluarkan gloves-nya. Elvano merasa geram dengan dirinya sendiri bagaimana dia bisa terpisah dari anak dan istrinya. Pikirannya hanya tertuju kepada keluarga kecilnya. Awas saja jika kau berani menyakiti istri dan anakku, gemannya dalam hati sambil berjalan menyusuri setiap lorong yang sudah dipenuhi oleh mayat tak berdosa dan juga mayat-mayat pengawal. Saat dalam perjalanan itu, lagi-lagi jalannya dihalangi oleh pengawal-pengawal Lukas. Entah berapa banyak pengawal yang dibawa oleh Lukas hingga sedari tadi musuh tak ada habisnya. Para pengawal itu menatap rendah kepada Elvano. Namun bagi Elvano itu bukanlah hal besar. Mengarahkan dua pistolnya, kini Elvano langsung bergerak berputar dan menembak semua sebelum peluru mengenainya. Kalian bukan tandinganku sialan! Gumannya dalam hati. Kini Elvano bergerak mencari istri dan anaknya, namun tiba-tiba hatinya merasa sesak, pikirannya tertuju kepada Raina dan Zoe. Dua wanita yang kini menjadi hidupnya. Di mana kalian sayang? Ucapnya dengan pelan dalam hati. Elvano tahu jika Raina tak bisa melakukan apapun, namun perkataan Raina bisa membuat siapapun langsung emosi tingkat dewa. Namun telinganya mendengar suara bayi yang menangis. Dia sangat mengenal tangisan itu. Zoe! Ucapnya kini berlari ke arah sumber suara itu. Raina terus menaiki tangga itu sambil menopang Zoe. Sayang, Mami mohon kau harus kuat sampai dadimu datang menjemput kita di sini. Ucap Raina kepada putrinya itu. Saat ingin menaiki tangga, Lukas mengejar Raina sambil mengarahkan pistolnya. Kembali kau bangsat! Ucapnya dengan penuh amarah. Deowererer. Satu tembakan mengenai kaki Raina membuat Raina berhenti menaiki tangga. Rasa denyut akibat timah panah itu hampir membuat dia kehilangan keseimbangan dan membuat dia hampir saja terjatuh kalau Raina tak menyentuh lantai tanah itu. Ahakak pekik Raina melihat darah pada kakinya. Namun meskipun begitu Raina berusaha naik ke atas. Nak, Mami akan melindungimu. Kau akan bersama Dedi sebentar lagi. Ucap Ni kepada Zoe yang menangis. Kau mau lari kemana? Ucap Lukas kini yang sudah ada di belakang Raina. Kemudian Lukas menarik kerah baju belakang Raina dan menarik dengan kasar, hingga Raina terjungkir ke belakang. Dengan kesal dan penuh amarah karena ulah Raina, kini dia menarik Raina. Meskipun begitu Raina berusaha melindungi putrinya Zoe. Habi lekaslah datang, jika aku mati setidaknya kau bisa menyelamatkan Zoe. Ucap Raina dalam hati. Haha, Elvano harus melihat itu, tawanya kini. Akan kupastikan suamiku akan menghabisimu sialan, teriak Raina, saat ingin mengambil kembali pistolnya, namun pistol itu jatuh lebih dulu. Melihat itu Lukas langsung mengambil pistol itu. Haha, benda milikmu ini yang akan menghabisimu Raina, dan juga anak yang kau bawa itu. Setelah itu aku akan melihat kehancuran Sang Gabriel Elvano. Tawanya dengan jahat. Sedangkan Raina sudah merasakan sakit pada sekujur tubuhnya yang menghantam setiap anak tangga dan membuat Raina semakin melemah, berbeda dengan Zoe yang terus menangis. Namun tangisan itu semakin kencang,
kala mendengar suara berteriak yang berlari ke dalam tangga itu. "Raina Aa!" teriak seorang pria. "Habi!" ucap Raina berusaha kuat memanggil suaminya. "Abang Sat! Dia datang di waktu yang tidak tepat!" Guman Lukas kini semakin keras menarik Raina dengan menarik rambut Raina. "DORR! DORRR!" Elvano seperti memberikan tanda kepada orang-orang jika dia akan menghabisi siapapun yang berani menyakiti istrinya dan anak-anaknya. "GABBBBRRIYLL aku DIBAWHHHSAYANGGGG!" teriak Raina kini lebih kuat. Untung saja ruangan itu menghasilkan suara menggema hingga Elvano percaya jika istrinya itu dalam bahaya karena mendengar suara Raina yang bergetar akibat rasa sakit. Beberapa langkah meuruni tangga itu, Elvano melihat darah dan pengawal-pengawal Elvano mati bersimbah darah. Hal itu membuat dia semakin memanas. Dia semakin kalang kabut menuruni tangga. Di satu sisi, kini Lilian dan Rayani ingin keluar dari lantai atas itu melewati tangga lain, namun seorang pria kini berdiri di hadapan mereka. "Massimo!" ucap Rayani kini menatap pria itu. "Haha, kau di sini sayang? Dan bersama wanita ini? Jadi ini putri pertamamu bukan?" ucap Massimo tertawa jahat. Mendengar itu Lilian merasa bingung. "Siapa kau?" ucap Lilian menarik Rayani ke belakangnya. "Haha, kenalkan aku Massimo dan aku adalah dedi tirimu," ucap Massimo kembali. "Dia AMMMASSSImu," teriak Rayani kepada Massimo. "Kau menyuruh aku diam? Haha, kau sudah berani rupanya," ucap Massimo kini. "Tutup mulutmu bajingan! Sudah cukup kau menghancurkan kehidupanku. Kau sangat jahat!" teriak Rayani kini berdiri di depan Lilian. "Tetap di belakang, kau ditugaskan Raina melindungi anaknya bukan?" ucap Rayani kepada Lilian. Pengawal Elvano yang melindungi Lilian kini sudah mengarahkan senjata kepada Massimo. Namun ternyata Massimo jauh lebih licik. Dia mengeluarkan sebuah benda berbentuk telur dan memainkan benda itu pada tangannya. "Berani kalian melepaskan pelatu kalian? Aku akan melempar granat ini dan akan membunuh kedua wanita itu," ancam Massimo. "Lilian, pergilah biar aku di sini," ucap Rayani ketakutan. Jika Massimo nekat maka dia dan putrinya Lilian akan mati bersama cucunya itu. "Tidak, aku takkan meninggalkanmu," ucap Lilian kepada Rayani. "Pergilah," bentak Rayani. "Pero kakak, pero kakak, pero kakak." Massimo bertepuk tangan melihat Rayani dan Lilian berdebat. "Oh, jadi ini yang namanya ikatan darah? Tak ingin satu sama lain terluka," ucap Massimo ini. "Maksud Anda?" bingung Lilian. "Haha, ternyata jalang sialan ini belum menceritakannya padamu," ucap Massimo dengan menatap ke arah Lilian. "Diam, Massimo! Tutup mulutmu bangsat!" pekik Rayani. "Semua sudah terlambat, Rayani. Kau sudah membuat kemarahanku dan aku akan menghabisi kedua putrimu ini. Percuma kau berusaha melindungi mereka, pada akhirnya tanganku yang akan menghabisi mereka," ucap Massimo kepada Rayani. "Dan kau wanita sialan, kau akan mati bersama dengan mamimu yang tega membuangmu dengan orang tua yang gila itu. Kemudian adik dari orang tua angkatmu itu menghancurkan hidupmu, dan sayangnya kau menderita penyakit leukemia. Seharusnya orang tak berguna seperti kalian tidak ada gunanya di sini," ucap Massimo. Lilian mencoba menangkap ucapan itu, namun dengan cepat Rayani kembali berbicara kepada Massimo. "Kau seperti ini karena hidupmu sangat suram dan kau menghancurkan kehidupanku," geram Rayani. Mendengar itu Massimo meminta pengawalnya mendekat kepada Rayani dan menarik wanita itu. Namun Lilian mengeluarkan pistolnya dan menembak pengawal itu dan langsung tergeletak karena Lilian tepat menembak ke arah pengawal itu. "Jauhi wanita ini atau kalian akan aku habisi," ucap Lilian kepada Massimo. "Aku yang akan menghabisi kalian. Jika kau berani menembak, aku akan melemparnya dan kita akan mati bersama,"
Ucap Massimo kepada Lilian. Mati denganmu membuat beban, jadi kau saja lebih dulu, cetus Lilian kepada Massimo. Ternyata kau tak ada takutnya, ucap Massimo menatap Lilian. Takut itu sama Tuhan bukan dengan manusia sepertimu, ucap Lilian dengan polosnya, dan itu membuat Massimo semakin menggeram. Next turn. Bab 168 War 3. Massimo menatap tajam ke arah Lilian yang terus mengarahkan pistolnya, sedangkan Ken terlihat seperti menikmati cara Lilian menghadapi Massimo. Lilian, pergilah! Ucap Rayani kepada Lilian dengan membentak Lilian. Diam! Kau akan ikut denganku dan kau harus menjelaskan semua apa yang dikatakan Sialani itu, dan menjelaskan semua juga kepada Nyonya Raina. Ucap Lilian kini dengan tegas. Ini bukan waktu yang tepat. Kau pergi selamatkan anak Raina yang kau bawa itu. Dan ingat, kalian cukup membenciku. Ucap Rayani dengan tegas. Dia menatap Lilian. Kalian bawa Lilian pergi, perintah Rayani kepada pengawal Beethoven itu. Lilian memberikan tanda dengan tangannya agar pengawal diam di tempat. Lilian menatap tajam ke arah Massimo, sambil menarik tangan Rayani yang ada di depannya. Aku tak butuh kau berdiri di depanku, ucapnya dengan nada ketus kepada Rayani. Apa yang kau inginkan? Ujar Lilian kepada Massimo. Aku ingin kau dan wanita jalang ini menjadi jaminan kepada Elvano karena aku yakin kalian adalah aset utama bagi istrinya, ujar Massimo. Kau ingin mencari masalah dengan Tuan Elvano? Kau sudah bosan hidup? Lagi pula kau seorang pengecut, bagaimana bisa kau menyakiti istrimu sendiri? Geram Lilian. Urusanku dengan istriku itu adalah hakku, kau tak perlu berkomentar akan apapun itu. Dan aku tak pernah takut dengan Elvano, pria seperti itu tidak ada apa-apanya bagiku, dan satu lagi, bukankah kau sedang sakit dan hampir mati? Jadi setidaknya saat kau mati kau meninggalkan sedikit fungsi. Jawab Massimo tertawa jahat kepada Lilian. Namun Lilian menjawab Massimo kembali dengan tersenyum miring seperti sedang merendahkan Massimo. Satu hal yang harus orang-orang tahu jika Beethoven takkan terkalahkan. Oh tunggu, sepertinya kau lupa dengan sesuatu hal, bapak tua yang merasa senior, tapi untuk jadi junior saja Anda tak layak. Sepertinya bapak tahu tentang nama Yakuza dan Casa Nostra. Satu lagi, jangan lupa The Camera. Jika kau mencari masalah dengan Beethoven, maka ketiga mafia dunia ini akan menghancurkan Anda. Tapi tanpa ketiga ini saja Tuan Elvano bisa dengan mudah melenyapkan Anda tanpa jejak dan bekas. Ucap Lilian kini dengan tersenyum jahat. Bahkan Ken yang dalam gendongannya seperti mengiyakan asisten pribadi mominya itu. Ucapan Lilian ternyata membuat Massimo terdiam. Dia mengingat beberapa kelompok Yakuza yang tiba-tiba datang dan memasuki area itu. Polisi saja tak berani ikut campur, namun Yakuza dengan santainya memasuki area itu. Sial! Ternyata berita tentang hubungan baik antar Casa Nostra dan Yakuza bukan berita hoax. Gumanya dalam hati. Haha, bahkan itu adalah kabar baik untukku. Tapi sangat disayangkan bagaimana Raina bisa menjadikanmu pelayannya sedangkan kau dengan dia adalah adik kakak. Ucap Massimo sambil memainkan granat itu di tangannya. MASSSIMMOHNT teriak Rayani. Tutup mulutmu. Beraninya kau berbicara dengan nada tinggi. Geram Massimo dengan menatap tajam ke arah Rayani. Aku sudah cukup muak denganmu. Aku jauh lebih baik mati daripada harus hidup dengan pria bangsat dan bajingan sepertimu. Kau membuat hidupku hancur, bahkan tak ada sedikit pun aku merasakan bahagia dan jatuh hati denganmu. Karena itu setelah aku melahirkan, aku meminta dokter merusak rahimku agar aku tak mengeluarkan keturunan bajingan darimu. Aku muak dengan semua perlakuanmu, Massimo. Kau membuat pernikahanku dengan Delisen hancur karena semua rencana busuk sialanmu itu. Aku memisahkan kedua putriku Riana dan Raina hanya untuk menjauhkan putri-putriku dari hal-hal gilamu sialan. Aku rela dibenci Raina bertahun-tahun, bahkan kedua putriku tak pernah merasakan asi ibunya sendiri karena pria penghancur sepertimu. Terus kau mau apa lagi? Raina sudah membenciku, wanita ini bahkan tak tahu siapa ibunya hanya karenamu.
dan sekarang kau datang ingin menyakiti kedua putriku, maka aku akan mengorbankan hidupku untuk mereka. Ucap Rayani menangis dan berteriak kepada Massimo. Ya, jadi Felica itu adalah Anda? Ucap Lilian kini bersuara. Iya. Aku wanita jahat yang dengan tega meninggalkan kedua putrinya yang tak berdosa, menitipkanmu pada Paul dan Kathy. Aku Rayani Felica, kau boleh membenciku. Ucap Rayani kepada Lilian. Ya, jadi aku dan Nyonya Raina Bir S, ucap Lilian tak mampu meneruskan suaranya. Kalian bersaudara, kau lebih dulu lahir, jarakmu dengan Raina hanya 5 menit. Namamu adalah Riana Angeline Patra dan adikmu Raina Evelyn Patra. Kau dan Raina saudara kembar. Wajah kalian memang tidak terlalu mirip karena kau sangat mirip dengan Delison sedangkan Raina mirip denganku. Ucapnya menangis menyentuh tangan putrinya. Ini gak mungkin, ucap Lilian dengan penuh pertanyaan dalam pikirannya. Bagaimana mungkin dia bisa bersaudara dengan istri tuanya sendiri? Selama ini Lilian memang merasa dekat dengan Raina, tapi rasa itu dia anggap karena kebaikan Raina tidak lebih dan tidak kurang, dan sekarang bagaimana mungkin perasaan itu adalah sebuah ikatan? Jadi aku selama ini dekat dengan adikku? Ucapnya. Ya, Tuhan sepertinya ingin kalian bertemu dan memberi hukuman yang setimpal untuk bajingan ini. Ucap Rayani sambil menunjuk Massimo. Sepertinya kau sudah bosan hidup, Rayani. Geram Massimo. Ya, aku sangat bosan hidup dengan penuh penyesalan. Geram Rayani. Mendengar ucapan Rayani, Massimo kini dengan cepat menarik Rayani. Sontak hal itu membuat Lilian terkejut. Dengan cepat dia langsung menendang keras dada Massimo. Namun tendangan itu hanya berefek kecil bagi Massimo. Ditendang oleh Lilian membuat Massimo semakin marah. Dia ingin memukul Lilian. Namun Rayani langsung berlari memeluk Lilian, hingga yang mendapatkan hantaman keras kini adalah Rayani. Para pengawal ingin melawan Massimo, tapi lebih dulu pasukan Massimo menembak para pengawal yang menjaga Lilian dan Rayani. Kau berusaha melindunginya, tapi itu tak akan membuatku lepas untuk membuatmu menyesal, Rayani. Ucap Massimo dengan kasar menarik Rayani. Kemudian melempar Rayani hingga menjauh dari Lilian. Elvano terus menyusuri tangga di mana suara tangisan Zoe semakin terdengar. Namun Raina yang sudah mulai lelah dengan rasa sakit yang dia rasakan akibat tubuhnya yang menghantam anak tangga karena dia tak ingin Zoe keluar dari gendongannya. Akan kupastikan kau mati disiksa oleh suamiku, ucap Raina mulai melemah. Dengan cepat Elvano kini turun. Raina! Teriak Elvano melihat kondisi Raina yang sangat menyedihkan. Dengan cepat Elvano menembak lengan Lucas, hingga membuat Lucas melepaskan tangannya dari Raina. Namun dia tak tinggal diam. Dengan satu tangannya dia meletakkan senjatanya ke arah Raina dan juga putrinya itu. Kau maju sedikit saja, aku akan membunuh istri dan anakmu. Ucap Lucas dengan tegas. Dia tahu jika Elvano akan melakukan apapun untuk melindungi istri dan anaknya. Lucas sadar kondisinya saat ini tak bisa menghadapi Elvano karena tembakan pada tangannya. Jika dia tak melakukan sesuatu, maka dia akan mati sia-sia di tangan Elvano. Letakkan seluruh senjatamu di bawah. Bentak Lucas. Mengapa kau melakukan ini? Bahkan aku tak pernah mengusikmu. Ucap Elvano yang sudah mengepalkan tangannya. Ingin sekali dia menghabisi Lucas, melihat kondisi Raina dan Zoe yang tergeletak di lantai tangga itu, sedangkan Zoe masih terus menangis. Haha, kau masih bertanya? Kau adalah perusak kehidupanku. Haha, kau lupa bagaimana kau dan keluargamu dengan tega menghancurkan bisnis keluarga Moura dengan semua anak buahmu. Ucap Lucas dengan sinis, tapi tangannya yang memegang pistol itu terus mengarahkan senjatanya ke arah wanita kesayangan si Tuan Beethoven itu. Kau dan keluargamu hancur karena kalian saja yang tidak bisa membangun bisnis, dan bukan karena Beethoven. Ucapnya kini. Haha, diam! Aku ingat bagaimana ibumu memutuskan hubungan kerjasama di saat ibuku mengemis untuk kerjasama itu,
Dengan teganya ibu menolak dan membuat dadiku mati akibat tahu jika perusahaannya hancur dan itu semua karena ibumu. Setelah dadiku meninggalkan momiku, saat itu momiku memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan itu semua karena ibumu itu. Ucap Lukas dengan menatap tajam ke arah Elvano. Tapi itu bukan karena momiku, kalian saja yang bodoh. Ucap Elvano dengan singkat. Haha. Keluargamu memang penghancur keluargaku dan karena itu aku menghancurkan hubunganmu dengan Laura dan meminta Laura membunuh ibumu, memalsukan semua kejadian dan menjebak dadimu Matthew yang bodoh itu. Geram Lukas. Jadi itu semua ulahmu? Kau yang membuat keluargaku hancur. Aku takkan membiarkanmu hidup Lukas. Geram Elvano kini yang tahu semua yang terjadi. Tapi sayangnya aku takkan membiarkanmu bahagia, ucap Lukas dengan seringainya. Hahaha, Lukas. Kau pikir aku juga bodoh? Kau pikir aku tidak tahu semua rencanamu dengan membantu Laura operasi wajah? Kemudian, istrimu yang juga kini kau tinggalkan, dia juga ada bersamaku. Langkahmu sangat terlambat rupanya. Ucap Elvano yang kini terlihat sangat serius menatap tajam ke arah Lukas. Maksudmu? Haha, kau lupa sepertinya jika aku adalah si mafia dingin yang bergerak selangkah lebih maju dan terkenal dengan kelicikannya, aku bisa melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang aku mau, termasuk dengan istrimu. Aku tahu dia wanita yang menemanimu sampai seperti sekarang. Ujar Elvano kembali. Lepaskan istriku, ucap Lukas dengan tegas. Elvano melangkah selangkah untuk maju lebih dekat dengan Lukas, namun di belakang bajunya dia sudah ingin melemparkan pisau itu untuk menjatuhkan pistol yang ada di tangan Lukas. Kau ternyata mencintai istrimu juga. Aku pikir kau manusia yang sama bejatnya menyakiti istriku. Hampir saja dulu aku kehilangannya dan sekarang kau juga sudah menyakitinya. Kau pikir dengan itu aku akan membiarkanmu begitu saja? Seringai Elvano. Kalau begitu, aku akan membunuh istrimu itu. Dan itu jauh lebih baik. Ucap Lukas kini mulai menekan bagian pelatuk pistol itu. Dengan cepat Elvano memegang sisi tangga itu dan langsung menendang pistol itu dan terlempar ke atas hingga tembakan itu tertembak ke sisi lain, membuat Lukas terkejut melihat gerakan cepat Elvano. Kau akan mati di tanganku, Lukas. Teriak Elvano kepada Lukas, kemudian dia lempar sebuah pisau tepat ke kaki Lukas. Abik! Teriak Lukas. Aku akan hitung setiap titik luka dari istriku, ucap Elvano, kemudian dia menghantam tengkuk leher Lukas sebelum Lukas kabur. Saat Lukas ingin terjatuh, Elvano menghantam kepala Lukas ke dinding. Melihat Raina yang terluka dan menyedihkan sambil memeluk erat tubuh Zoe, kini Elvano menggendong tubuh istrinya itu. Bertahan sayang, aku mohon jangan seperti ini. Ucap Elvano tak kuasa menahan air matanya. Dengan cepat dan Elvano menuruni tangga, agar sampai ke basement rumah sakit itu. Untung saja tim Yakuza mendengar suara tangis Zoe kemudian membantu menggendong Zoe. Tuan, kami diutus Tuan Gio untuk membantu kalian. Kamu mendengar suara tangis anak kecil dan berlari ke sini. Ucap seorang pengawal, kemudian Elvano menatap pria itu memastikan apa itu urusan Yakuza atau tidak. Dengan melihat tanda itu Elvano memberikan Zoe. Kami sudah menyiapkan ambulans di depan Tuan, tutup darah yang mengalir dari kaki Nona Raina. Ucap pengawal itu. Bawa manusia sialan itu, dan jangan biarkan dia lepas. Dan tolong cari kedua putraku dan dadiku, pastikan mereka selamat. Ucap Elvano kini membawa istrinya. Dengan cepat dia membawa istrinya. Melewati setiap mayat dan lantai penuh darah dan ruangan yang sudah sangat hancur dan kacau. Elvano membawa Raina. Kini Matthew dengan pengawal lain berlari ke sisi taman rumah sakit itu, dengan melewati setiap lorong dan jumlah korban yang berjatuhan membuat Matthew harus lebih hati-hati. Kau, sedari tadi kau sepertinya menikmati keributan ini. Ucap Matthew kepada Kai cucunya yang memang memiliki sifat yang hampir mirip dengan seperti Raina dan Elvano,
Meskipun begitu Kai lebih sensitif kepada Elvano dan hal itu menjadi hal lucu bagi keluarga Berovan. Namun perjalanan Matthew kini dihadang oleh beberapa orang yang ingin menangkap mereka. Kai, kau ingin melihat grandpamu saat seperti dadimu? Dulu grandmamu sangat tergila-gila dengan grandpa ketika grandpa menghajar orang-orang yang mencoba mengganggu grandmamu. Ucap Matthew kepada cucunya itu. Hal itu membuat Kai tertawa sambil menggoyang-goyangkan kaki dan tangannya. Oke, sepertinya kau sudah sangat suka keributan sejak kau masih jadi biji kadalair. Kau tahu aku tak pernah mengajarkan dadimu nama-nama hewan, tapi momimu bisa menciptakan kebun binatang di mansion besar milik Gabriel dan membuat Gabriel seperti kadal. Ucap Matthew yang begitu senang mengajak cucunya berbicara di tengah-tengah situasi mencekam. Haha, kau gila? Kau mengajak bayi jelek itu berbicara? Untuk meminta makan saja dia masih menangis. Celetuk salah satu pengawal yang menghadang mereka. Kau bilang apa? Cucuku jelek? Belalang kupu-kupu. Maksudku belalang jadi laron. Apalah aku tak tahu binatang, kau tanya saja menantuku. Kau bilang cucuku jelek? Kau tak mengaca? Wajahmu saja tak jelas bentuknya. Kau bilang cucuku jelek? Keturunan Berovan itu tak ada yang gagal. Jawab Matthew kini dengan sinis. Lagi-lagi ucapan Matthew membuat Kai tertawa. Hahaha. Cucuku juga tahu wajahmu tak jelas bentuknya. Lihat dia tertawa menatapmu. Ucap Matthew. Beraninya kau menghinaku, ucap pengawal itu kini yang memegang sebuah kayu dan siap menghantam Matthew. Kalian, di sini saja, biarkan aku dan Kai menghabisinya. Ucap Matthew kepada pengawalnya, kemudian dia langsung menunduk untuk menghindari kayu yang hendak menghantamnya. Setelah itu Matthew berdiri, kemudian kaki kanannya dia pakai untuk mendang kaki pengawal itu hingga pengawal itu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Melihat tongkatnya jatuh, Matthew langsung mengambil tongkat itu dan kemudian dia melompat ke dada pria itu dan membuat pria itu terbatuk. Saat itu pula Matthew menggunakan ujung kayu itu dan menusuk lehernya hingga darah itu mengenai wajahnya dan Kai. Tidak ada ketakutan di wajah Kai yang ada. Suara khas bayi tertawa membuat Matthew khawatir jika cucunya akan menjadi orang yang lebih menyeramkan dari putranya. Kemudian Matthew menarik kembali dan menatap pengawal lain yang kini mengarahkan pistol ke arahnya. Haha, kalian ingin membunuhku? Jangan harap. Ucap Matthew dengan seringainya. Mata yang sangat mirip dengan Elvano itu langsung mengeluarkan glocnya dan berjalan cepat seperti gerakan Elvano dan menembak satu persatu dengan gelak yang sudah diberikan peredam dan membuat dalam 2 putaran semua pengawal itu mati sebelum pelatuknya mengarah kepada Matthew dan Kai. Ya, matikan! Kekeh Matthew mencium puncak kepala cucunya itu. Lillian yang melihat Rayani dilempar dengan kasar oleh Massimo kini mencoba menembak Massimo. Tapi tak ada satupun peluru yang mengenainya, karena Massimo bisa membaca pergerakan Lillian. Hal itu membuat Lillian kehabisan peluru. Hahaha, kau kalah? Ucap Massimo dengan sinis, dia mencengkeram rahang Lillian. Lepaskan aku, ucap Lillian dengan sinis. Kau memiliki bibir yang sangat mirip seperti jalang itu, tapi sayang mata ini mirip seperti Delisen. Bagaimana jika aku mengambilnya saja? Ucap Massimo dengan seringainya. Lillian terus memeluk Ken agar dia tidak terluka, namun kaki Ken seperti menendang-nendang Massimo. Hal itu membuat Massimo memegang kaki Ken. Tapi untung saja Rayani dengan cepat menghantam kepala Massimo dengan sebuah nampan tempat perawat memberikan makanan kepada pasien. Jangan menyentuh putriku dan cucuku, ucap Rayani kini yang berusaha melawan Massimo dan membantu Lillian. Massimo semakin menatap tajam ke arah Rayani, lagi-lagi saat Massimo ingin menghabisi Rayani yang kini berani melawannya. Kemudian Massimo mencengkeram erat tangan Rayani, memutar tangan itu sampai terdengar suara tulang patah. Lillian yang tak kuasa dia langsung mengangkat kakinya dan kemudian melompat dan berputar hingga kakinya menghantam wajah Massimo. Hingga dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Mami! Panggil Lillian kini memeluk Rayani.
Namun Massimo mengambil pistolnya dan kemudian dia arahkan kepada Lilian. Jelas Rayani melihat pistol itu mengarah kepada putrinya. Rayani langsung memutar tubuh Lilian. DORRR. DORRR. DORR. Hahaha kakak, teriak seorang wanita. Next turn. Bab 169, jangan pergi. Dunia seperti menggelap. Raina terbujur tanpa suara apapun. Elvano menggoyangkan tubuh Raina agar bangun, namun Raina masih saja menutup matanya. Elvano meletakkan Raina di brankar di dalam mobil ambulans. Meletakkan tubuh itu dengan lembut. Raina, bangun sayang. Bangun. Teriak Elvano sesak melihat istrinya kembali menutup matanya. Dia teringat bagaimana dia dulu hampir kehilangan istrinya itu. Sambil mengusap-usap kepala Raina dengan lembut, dia terus memanggil nama istrinya itu. Raina bangun, ucapnya terus memanggil Raina, sementara beberapa perawat tengah memberikan pertolongan pertama untuk Raina memberikan selang oksigen, menutup kaki Raina yang tertembak sambil membawa mobil itu ke sebuah rumah sakit lain. Sayang, bangun, jangan tinggalkan aku Raina. Ken, Kai dan Zoe masih membutuhkanmu, bangun sayang. Ucap Elvano tak kuasa melihat keadaan Raina. Cepat! Berapa lama lagi kita sampai rumah sakit? Teriak Elvano kepada supir ambulans itu. Sayang, aku sudah bilang, jangan pernah menutup mata saat aku memanggilmu. Kau tahu aku tidak suka monyet kecilku diam seperti ini. Ucap Elvano tak kuasa melihat istrinya. Hendra mendengar suara istrinya yang berteriak. Dengan cepat dia mencari sumber suara itu, namun matanya tetap fokus kepada sekeliling, takut bahaya mengintainya. Namun matanya tertuju kepada pria yang mengarahkan senjatanya ke arah Lilian itu, membuat dia langsung mengarahkan pistol itu dan menarik pelatuknya. Namun sayang, pergerakan Hendra kalah cepat dengan Massimo. Peluru itu tepat mengenai Rayani, hingga 3 kali tembakan. Sedangkan Massimo mendapatkan 2 tembakan pada tangan dan kakinya. Kemudian Hendra menendang keras tangan Massimo yang ingin kembali menembak Rayani, namun gagal karena Hendra langsung menghantam keras pinggang Massimo. Mami! Mami! Ucap Lilian menangis sambil menahan tubuh Rayani. Melihat istrinya menangis, Hendra langsung memukul salah satu saraf Massimo agar pria itu tidak sadarkan diri. Urusan kita belum selesai bangsat! Aku tak akan membiarkan siapapun hidup jika itu berhubungan dengan istriku. Geram Hendra kini mendekat ke arah istrinya setelah dia membuat Massimo tidak sadarkan diri. Sayang, bawa Mami ke rumah sakit, ucap Lilian kini menangis sambil menopang tubuh Rayani. Untung saja Ken tidak rewel sama sekali. Maksudmu? Mami? Ucap Hendra bingung. Ini bukan waktunya bertanya sayang, ayo bawa Mami. Ucapnya kepada suaminya. Ya, tapi jangan menangis. Kau tidak apa-apa kan? Ada yang terluka? Ken, kau baik-baik saja? Ucap Hendra yang masih panik. Aku baik-baik saja sayang, ayo bawa. Teriak Lilian spontan. Ya, ini mau dibawa. Lagi pula dia sering membuat Nyonya marah. Ucap Hendra kini. Tutup mulutmu. Dia mau miku. Bawa dia cepat. Ucap Lilian kembali. Sebenarnya ada apa? Ucapnya bertanya-tanya. Sekali lagi kau berbicara akan kupastikan kau tak bisa tidur malam ini di kamar, ucap Lilian. Ya, ini di bawah. Ayo tetap di belakangku. Ucap Hendra kini takut jika malam ini dia tak tidur dengan setan kecilnya itu. Sambil membawa Rayani, terlihat wajah kekhawatiran Lilian. Dengan cepat Hendra membawa Rayani ke ambulans yang sudah menunggu di luar. Meletakkan Rayani pada brankar ambulans itu, kemudian meletakkan Rayani. Sayang, cari Kai dan Zoe, aku akan ke rumah sakit bersama dengan Ken. Ucap Lilian kini. Tetapi sayang, biarkan para pengawal saja mengurusnya. Ucap Hendra kepada istrinya itu. Dia mau miku dan aku yang akan mengurusnya,
dan bawa Nyonya ke rumah sakit juga. Ucap Lilian kini, namun dia salah satu pengawal Yakuza datang. Nona, Nyonya Raina dan Tuan Elvano sedang menuju rumah sakit, sedangkan Zoe ada di kami. Ucap pengawal itu. Terus bagaimana Tuan Matthew? Ucap Lilian kembali. Kami ada di sini, Nak. Ucap Matthew tiba-tiba. Sayang, aku akan ikut dengan mereka ke rumah sakit dan tolong bawa Kay dan Zoe. Ucap Lilian kini menaiki mobil ambulans itu. Terlihat para pengawal membawa Massimo dan Lucas. Tuan, mereka dibawa kemana? Polisi meminta mereka untuk ditahan di penjara. Ucap pengawal itu kepada Hendra. Katakan pada polisi-polisi itu jika semua sudah ditangani oleh Beethoven. Dan untuk korban jiwa, aku akan mengurus ganti ruginya. Ucap Hendra dengan tegas. Seorang pengawal yang menggendong Zoe kini memberikan Zoe kepada Hendra. Kau pasti lelah karena menangis terus, sayang, ucap Hendra kini memeluk tubuh Zoe. Kini Lilian bersama ambulans itu membawa Rayani. Terlihat para perawat sedang melakukan beberapa hal agar tidak terjadi pendarahan hebat pada punggung Rayani. Bertahanlah, Mami. Kau masih harus menjelaskan semua kepadaku dan Raina. Ucapnya menangis terisak. Jangan pergi, Mami. Kumohon. Aku belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, Mami. Mami, buka matamu. Teriaknya kini sambil menggendong Ken. Air matanya tak henti-hentinya menangis memanggil mominya. Berharap pada kesempatan untuknya bahagia dengan mominya. Sesampainya di rumah sakit kini para perawat itu membawa Rayani dengan cepat diikuti oleh Lilian yang tak mau lepas dari Rayani. Maaf Nyonya, Anda tak bisa ikut, ucap seorang suster. Tapi dia momiku. Ucap Lilian. Tidak boleh Nyonya. Anda harus menunggu di luar. Jika Anda di dalam, Anda akan membuat dokter dan lainnya tidak konsentrasi. Ucap suster itu. Membuat Lilian dengan terpaksa harus menunggu. Kini Raina dalam tanganan dokter. Terlihat Elvano sedang mondar-mandir di depan pintu ruangan. Raina sedang diperiksa, mengambil peluru panas yang ada di kakinya. Dan ada beberapa luka yang cukup serius bagian kepala dan juga tulang belakangnya akibat seretan yang dilakukan oleh Lucas membuat tulang punggung Raina terluka parah dan juga kepalanya harus dilakukan periksa total dan ronsen untuk memeriksa kondisi kepalanya. Aku akan membuatmu menderita, Lucas. Jika sampai istriku kenapa-kenapa, kau harus menanggung akibatnya. Geramnya dalam hati mengingat bagaimana tega Lucas menyakiti istrinya yang tak ada hubungannya dengan masa lalu yang dia sendiri tidak tahu. Ken, Kay dan Zoe bagaimana? Gumanya juga yang tak tenang dengan keberadaan anak-anaknya. Dia menghubungi salah satu pengawalnya untuk mencari tahu keberadaan anak-anaknya. Rumah sakit yang dilakukan untuk menangani Raina dan Rayani adalah rumah sakit yang sama. Berita mengenai rumah sakit itu tersebar luas seluruh New York. Mengenai bagaimana suasana rumah sakit besar itu memakan banyak korban, dan mengenai status Beethoven pun terdengar ke seluruh mafia dunia. Hendra kini datang ke rumah sakit di mana Raina dan istrinya berada. Dia yang menggendong Zoe yang terlelap kini membuat hatinya sedih. Bagaimana jika Raina pergi dan ketiga baby lucu ini akan bagaimana? Itulah yang menjadi bebannya saat ini. Terlebih lagi tubuh Zoe dan Kay juga masih kurang sehat. Sehingga Elvano meminta untuk ruang anak-anaknya berada di dekat ruangan istrinya sedang ditangani. Elvano langsung menggendong tubuh Zoe. Air matanya tak berhenti menangis menatap putrinya itu dengan tangan yang diinfus lagi. Sedangkan Kay juga diinfus dan tertidur pulas dengan Ken. Raina, kau harus bangun sayang, anak-anak kita membutuhkanmu, seru Elvano dalam hati sambil menatap ketiga anaknya. Di ruangan itu sudah ada Gena dan Ellie yang mengurus ketiga bayi itu. Untungnya stok ASI Raina masih ada untuk anak-anak. Terlihat kini Lilian terus menangis menunggu operasi Rayani. Sayang, tenanglah. Dan duduk. Ucap Hendra kepada Lilian. Kapan operasinya selesai? Ini sudah hampir 3 jam. Ucap Lilian kini tak kuasa menahan air matanya. Aku tidak tahu, tapi biarkan dokter melakukan tugasnya.
Ucap Hendra kini. Dia Velike sayang. Dia momiku. Dia Velike yang dipanggil-panggil oleh Mami Cassie. Dia wanita itu, aku dan Nyonya Raina bersaudara. Dia mengorbankan kebahagiaannya untuk melindungi putri-putrinya. Ucap Lilian terisak. Apa yang kau katakan sayang? Hei, kau tahu dari mana jika dia Mami Velike yang kita cari? Ucap Hendra kini menangkup wajah cantik istrinya itu. Rayani Velika, Velike nama terakhir dari Mami. Semua diucapkan oleh Mas Simo dan Mami. Aku dan Nyonya satu ibu, kami hanya memiliki perbedaan umur 5 menit saja. Ucap Lilian. Kau yakin sayang? Ucap Hendra kini. Kau tanyakan saja pada bajingan itu, ucap Lilian semakin menangis. Sudah-sudah jangan menangis, aku akan mencari tahu semua nanti. Sekarang tenangkan dirimu dan kita berdoa agar operasinya berjalan lancar. Ucap Hendra menenangkan istrinya. Berita mengenai keadaan Raina kini sampai kepada Cecilia dan Zay, termasuk juga dengan Milen palsu itu. Milen palsu itu kini mencoba untuk kabur, namun Elvano sudah menyiapkan perangkap kepadanya dan kini wanita itu sedang ditahan oleh pengawal Elvano. Cecilia dan Zack yang mendengar itu pun bergegas ke rumah sakit, karena setelah ini kematian adiknya Cecilia pun akan terungkap. Elvano sudah merencanakan semua, tapi semua terjadi tak sesuai harapan. Lucas menyerang mereka saat anak-anak masuk rumah sakit. Hal itu membuat semua rencana buyar, namun meskipun begitu Elvano juga menahan anak dan istri Lucas. Setelah lebih beberapa jam kini dokter yang menangani Raina pun keluar dari ruangan itu. Elvano langsung menanyakan keadaan istrinya dan semua keadaan Raina. Bagaimana istri saya? Ucapnya kini menatap tajam ke arah dokter itu. Nak, tenangkan dirimu. Ucap Matthew kepada putranya itu. Kau membuat dokter takut. Ujarnya kembali kepada Elvano. Aku ingin tahu keadaan istriku, Dad. Ucap Elvano dengan tegas kepada Matthew. Bukan hanya kau saja yang ingin tahu keadaan Raina, Daddy juga ingin tahu keadaan menantu. Jadi tenangkan dirimu agar dokter menjelaskan semua. Ucap Matthew kini kemudian meminta dokter itu menjelaskan kepada mereka. Kondisi Nyonya Raina sejauh ini semua baik-baik saja. Benturan pada kepalanya tidak berbahaya. Hanya saja untuk sementara ini tulang punggung Nyonya akan merasakan nyeri yang cukup sakit jika terlalu banyak duduk. Benturan itu membuat tulang punggungnya sedikit mengalami kebengkakan. Ucap dokter itu. Dengan luka tembaknya? Tanya Elvano kembali. Kami sudah mengambil timah panas itu dan semua baik-baik saja. Jadi tolong jangan biarkan Nyonya terlalu banyak bergerak. Dia akan sadar dalam waktu 8 jam kemudian. Ada beberapa obat anti nyeri yang disuntikan kepada Nyonya agar dia tak merasa sakit untuk beberapa jam ini. Ucap dokter itu. Apa kami sudah bisa masuk ke dalam untuk melihat Raina? Tanya Matthew kepada dokter itu. Silakan Tuan. Tapi kami akan memindahkan Nyonya ke ruang inap baru kalian bisa melihatnya, ucap dokter itu. Sambil menunggu Raina dipindahkan di ruangan yang sama dengan anak-anaknya, terlihat kini Elvano seperti sedang memikirkan sesuatu, kemudian dia tatap Matthew yang tengah duduk di sisi cucunya. Kini Raina dimasukkan ke ruangan itu. Setelah selesai Elvano meminta pengawal dan asisten pribadi Raina diminta untuk keluar. Elvano mendekat ke arah Matthew yang tengah duduk. Matthew memperhatikan gerak-gerik putranya yang sedari tadi seperti ingin berbicara, namun dia tahan membuat Matthew hanya menggelengkan kepalanya mengingat betapa putranya itu memiliki gengsi yang tinggi. Daddy? Ucap Elvano dengan wajah datarnya, namun wajah itu terlihat sekali sangat lelah dan sedih. Ada apa? Ucap Matthew yang sama datarnya dengan Elvano. Elvano dengan cepat berlutut di kaki dadinya. Untuk pertama kalinya, Gabriel Elvano menunduk merendah kepada seseorang. Hei, ada apa denganmu? Ucap Matthew terkejut kini meminta Elvano untuk berdiri. Maafkan aku, Daddy. Maafkan aku yang begitu bodoh. Maafkan aku yang begitu membencimu saat itu. Maafkan semua hal yang aku lakukan padamu.
Mataku ditutupi kebencian karena kehilangan Mami. Mataku tertutup ketika Dedi dengan mudahnya mengganti posisi Mami saat itu. Maafkan aku yang menuduh Dedi adalah dalang dari kematian Mami. Maafkan Gabriel, Dedi. Ucap Elvano kini bersimpuh di kaki Matthew sambil menangis terisak. Aku tahu Dedi begitu mencintai Mami. Aku tahu Dedi juga menyayangiku. Seandainya saat itu aku mencari tahu semua ini, mungkin hubungan kita tidak seperti ini, Dedi. Ucap Elvano kini seperti anak kecil yang memohon kepada dadinya. Berdiri, nak. Kau bukan Gabriel yang ku kenal. Bangun dan jangan pernah berlutut seperti ini lagi. PAHMM. Dedi tidak pernah membencimu, dan semua ini sudah jalannya. Jika ini tidak terjadi, maka kau tak bertemu dengan monyet kecilmu. Lagi pula Dedi sudah cukup bahagia bisa hidup denganmu dan cucu-cucu Dedi. Dan Dedi selalu percaya Mami bangga padamu yang sekarang. Jadi teruslah jadi Gabriel yang terkenal dengan keganasannya, karena kau harus bangkit dan jadi pelindung buat istri dan anakmu. Ucap pria itu kini kepada putranya itu. Kemudian Matthew memeluk tubuh Elvano. Setelah operasi cukup panjang, dokter keluar dari ruangan Rayani. Bagaimana keadaan Momiku? Ucap Lilian dengan tegas kepada dokter itu. Dia kritis. Salah satu peluru mengenai sedikit hatinya, hingga membuat luka pada bagian utamanya itu. Keadaannya perlu intens. Pasien masih dalam keadaan koma, entah sampai kapan dokter tidak bisa memastikan Rayani sadar kapan, tapi kondisi Rayani memang dalam keadaan sangat kritis. Ucap dokter itu kepada Lilian. Lakukan apapun asalkan Momiku bangun kembali, teriak Lilian. Maaf Nona, kami juga sedang berjuang untuk Nyonya Rayani. Ucap dokter itu kini paham betul kesedihan Lilian. Terlihat semua alat dipasang untuk kelangsungan hidup Rayani. Mami, kumohon jangan pergi. Lilian masih perlu Mami. Ucap Lilian dalam hati menatap Rayani yang dipenuhi alat-alat bantu. Next Town. Bab 170 Mami ini Raina. Lilian kini menemani Rayani yang terbujur dengan semua alat rumah sakit yang menopang hidupnya. Lilian dengan setia menemani Rayani sambil memegang tangan Rayani dengan lembut. Dia cium tangan itu, tak pernah lepas tangan itu dari genggamannya. Bahkan air mata Lilian terus menetes. Mami! Isaknya pelan memanggil Rayani. Sayang, kau harus istirahat. Ucap Hendra kepada istrinya Lilian. Lilian hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau harus beristirahat sayang, ucap Hendra membujuk istrinya. Aku masih ingin di sini, isaknya terlihat sangat lemas. Lilian, dengarkan aku. Kau juga harus beristirahat. Ucap Hendra mencoba menahan suaranya agar tidak membentak istrinya yang keras kepala itu. Tidak. Aku masih ingin di sini. Lilia Aan, kau masih menganggapku suami tahu tidak? Hendra, berikan aku waktu sebentar saja, ucap Lilian dengan suara sangat pelan, bahkan suaranya sangat serak. Lilian, dengarkan aku, jangan bersikap seperti ini. Kau bahkan belum makan dan mengonsumsi obatmu. Jangan membuat semua sulit sayang. Ucap Hendra kini menatap wajah istrinya itu. Aku harus di sini. Aku harus menunggu Mami bangun. Bagaimana jika dia bangun tidak ada aku, sedangkan Raina dia masih tidak sadarkan diri? Ucap Lilian semakin terisak. Sadar Lilian, kau juga harus beristirahat. Aku masih membutuhkanmu untuk menemaniku. Ucap Hendra memeluk istrinya itu. Mengapa semua seperti ini? Bahkan adikku masih terbaring di ruangannya. Momiku tidak tahu kapan sadarnya. Ucap Lilian menangis dalam pelukannya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka kini Elvano memasuki ruangan itu. Lilian, jelaskan padaku apa yang wanita ini katakan bersamamu. Ucap Elvano menatap Lilian dengan wajah yang menatap tajam ke arah Lilian. Katakan saja apa yang kau dengar tadi sayang, bisiknya kepada Lilian dengan sangat lembut.
Katakan saja aku takkan menyakitimu, ucap Elvano kini yang ingin tahu permasalahan yang terjadi. Bagaimanapun dia harus melakukan sesuatu hal untuk istrinya. Dengan hati yang masih terisak, Lilian menceritakan semua yang dikatakan oleh Massimo dan Rayani kepada Elvano. Bahkan semua umpatan dan juga tujuan Massimo untuk membunuh Nyonya Raina dan juga Rayani. Aku akan melakukan tes antara Raina dan kau dan juga Rayani, ucap Elvano kini. Apa Tuan tidak percaya? Ucap Lilian kini menatap ke arah Elvano. Bukan aku tidak percaya denganmu, Lilian. Tapi ini untuk kebaikan semua, kebaikan keluargaku dan juga untuk kebaikan orang sekitar kita. Banyak sekali musuh yang akan melakukan apapun untuk menghancurkan keluarga Beethoven. Jikapun semua yang kau katakan benar, aku akan menerima semua. Bukankah itu baik? Jika kenyataannya istriku memiliki seorang kakak. Hanya saja ini bukan tentang keselamatan keluarga ini. Aku takkan membiarkan siapapun menyentuh keluargaku bahkan menyakiti keluargaku. Kau paham itu? Ucap Elvano dengan tegas sambil menahan diri untuk tidak membentak Lilian. Sayang, yang dikatakan Tuan Elvano benar. Ini untuk kebaikan semua orang. Kau tidak lihat bagaimana Ken, Kai dan Zoe. Mereka sekecil itu sudah mendengar dentuman peluru. Ucap Hendra kembali kepada istrinya. Lilian terdiam. Dia tatap Rayani yang masih terbujur kaku dengan semua alat bantu untuk menopang hidupnya. Lakukan saja apa yang baik, ucap Lilian kini dengan kembali menggenggam tangan Rayani. Wanita cantik itu kini terlihat sangat lemah. Lilian belum mengisi perutnya dengan apapun, bahkan dia juga tetap setia menunggu Rayani bangun dari komanya. Setelah perbincangan dengan Lilian, Elvano kembali ke ruangan istrinya. Dia menunggu Raina dengan menggenggam tangan Raina, sambil sesekali Elvano mencium pipi istrinya itu. Lagi-lagi aku gagal melindungimu, sayang, ujar Elvano kepada istrinya itu. Bangun Raina, aku merindukanmu, sayang. Kau sudah tidur terlalu lama, kau tak ingin memelukku. Atau kau tak ingin menceramahiku. Ayolah bangun, ucapnya dengan pelan. Waktu berlalu, hampir 8 jam berlalu, namun Raina masih belum sadarkan diri. Terlihat kini Elvano berusaha untuk menenangkan Kai yang tak hentinya menangis. Nak, tenanglah, ucap Elvano frustasi melihat putranya itu tak ingin diam. Bahkan Eli, Gena juga tak bisa menenangkan putra keduanya itu. Kai lapar? Haus? Atau kau buang air? Ucap Elvano kini menatap putranya yang menangis, sambil memberikan susu, dan mengecek apakah putranya itu buang air atau tidak. Memberikan susu, namun, Kai terus menolak susu itu. Elzo, Kai Beethoven, tidak bisakah kita bekerja sama hari ini, nak? Ayolah, aku juga dadimu. Mengapa kau hanya diam ketika mendengar suara momimu? Kau ada juga karena Dedi, nak. Ucap Elvano dengan sangat lelah dan frustasi mendiamkan putra satunya itu. Mungkin Kai mau diam jika digendong oleh Nona Lilian, Tuan? Ucap Gena kini kepada Elvano. Kau panggil dia ke sini. Jawab Elvano kepada Gena dengan tegas. Mendengar Elvano yang meminta Gena untuk memanggil Lilian, kini dengan cepat Gena ke kamar di mana Rayani sedang dirawat. Meskipun begitu, kini rumah sakit yang sedang menangani Raina dan Rayani diawasi oleh tim Yakuza, bahkan penjagaan semakin ketat. Semua dilakukan agar tidak terjadi penyerangan lagi terhadap keluarga Beethoven itu. Nak, untuk kali ini tolong kerjasamanya. Bukan hanya kau saja yang merindukan Mami, Dedi juga merindukan Mami, nak. Jangan nangis, Dedi, mohon. Ucap Elvano kini terus membujuk Kai yang terus menangis. Ada apa? Ucap Matthew kepada Elvano yang tengah menenangkan Kai yang terus menangis. Sedari tadi Kai tak ingin diam, Dad. Ucap Elvano menjawab Matthew. Apa dia lapar? Aku sudah mencoba memberikannya susu, tapi dia tak ingin minum, Dad. Ucap Elvano frustasi. Biar Dedi yang menggendongnya, ucap Matthew meminta Kai, namun tetap saja Kai tak ingin diam.
Sudah kuduga dia memang keras kepala, ketus Elvano kepada Matthew. Dia sepertimu dulu, ucap Matthew menatap tajam kepada putranya itu. Kemudian Lillian datang dengan wajah yang sangat lelah. Matanya terlihat begitu sembab, bahkan wajahnya terlihat sangat pucat. Kau sakit, nak? Ucap Matthew kepada Lillian yang belum tahu soal cerita mengenai Lillian dan Raina adalah saudara kandung. Aku baik-baik saja, Tuan, ucap Lillian menjawab pertanyaan Matthew. Kemudian Lillian menggendong Kai, namun Kai masih terus menangis. Kau merindukan mamimu, sayang? Ucap Lillian dengan lembut sambil mencium Kai. Saat itu juga Lillian meletakkan Kai di samping Raina. Kai masih saja menangis dan tangannya mengenai wajah Raina. Sayang, bangunlah. Aku tak bisa mengurus anak-anak tanpamu. Ucap Elvano kini kepada Raina. Kau tak ingin menenangkan putramu ini, Raina, ucap Lillian kini berani menyebut nama Raina. Kini seorang wanita sedang berkeliling mengitari sebuah danau yang indah. Sayang? Panggil seorang wanita parubaya kepada wanita yang sedang menikmati suasana di danau itu. Mami! Ucap wanita itu dengan sangat lembut. Kau sangat cantik, sayang, ucap Rayani kini menyentuh kepalanya. Mengapa Mami di sini? Mami ingin mengantarmu pulang. Ucap wanita itu dengan sangat lembut. Tidak, aku ingin di sini. Di sini sangat indah. Ucap Raina sambil melihat sekelilingnya, menikmati sekitaran danau yang sangat tenang ditambah angin yang berhembus di sekitaran danau itu. Kau harus pulang, nak. Ucap seorang wanita kini dengan pakaian putih berwajah sangat cantik. Mami Daina masih hidup? Ucapnya bingung mengapa dia bisa melihat wanita yang pernah dia lihat dalam sebuah album foto. Kita berbeda dimensi, sayang, tapi ini rumah baru Mami. Dan ini bukanlah tempatmu. Karena itu kami akan mengantarmu pulang. Ucap Rayani. Haha, dimensi apa, Mami? Jangan bercanda, Mami akan pulang denganku. Ucap Raina. Tidak, sayang, ini bukan rumahmu. Ucap Daina dengan lembut. Jangan membuatku bingung. Ayo, Mami, kita pulang. Ucap Raina menarik tangan Rayani dan Daina. Tidak, kau akan pulang sendiri. Ucap Rayani dengan lembut sambil membelai rambut Raina. Jangan membuatku semakin membencimu, kesal Raina kepada Rayani. Sebenci apapun kamu kepada Mami, Mami akan selalu mencintaimu, sayang. Bahkan Mami akan selalu mencintaimu. Ucap Rayani dengan lembut. Kalau gitu, ayo pulang denganku. Ucapnya menarik tangan Rayani. Tidak, sayang. Kau akan pulang bersama mereka. Ucap Daina menunjuk ke arah satu arah di mana di ujung dari sisi belakang Raina berdiri seorang pria dengan menggandeng ketiga anak kecil yang sangat lucu. Habi! Ucap Raina dengan lembut. Ayo pulang, sayang, ucap Elvano kepada Raina. Tapi aku harus mengajak Mami. Ucap Raina dengan pelan. Tidak ada Mami, Raina. Ayo pulang, kau bermain terlalu jauh. Ucap Elvano kembali. Tidak, Habi, Mami ada di sini, ucap Raina kini ingin menunjukkan Rayani dan Daina, namun tidak ada sosok yang dia temukan. Mami! Mami Daina! Mami! Teriak Raina. Mami, ayo pulang! Teriak anak kecil dengan suara khasnya. Mami tadi di sini bersama Grandma, sayang. Ucap Raina menjawab anak kecil itu. Tapi Kai tidak melihat siapa-siapa, ucap Kai kini. Tadi Mami di sini bersama Grandma kalian. Tidak ada siapa-siapa, Raina. Ayo pulang. Ini bukan tempatmu. Ucap Elvano merentangkan tangannya. Aku ingin di sini saja, Habi. Di sini sangat indah. Pulanglah dengan anak-anak. Ucap Raina. Tidak, kau harus pulang. Aku tidak bisa mengurus mereka sendiri. Ucap Elvano. Tidak, Habi, di sini sangat indah. Ujar Raina mundur menjauh dari suaminya dan anak-anaknya itu. Erak ena.
Panggil seorang wanita yang terlihat sangat cantik namun wajahnya tidak terlihat. Namun Raina seperti pernah mendengar suara itu. Siapa kau? Ucap Raina bingung dengan suara itu. Ayo pulang sayang, ini kakak. Kakak ingin kau pulang. Ucap wanita itu kembali. Tidak. Kau bukan kakakku. Kakakku hanya Belva. Ucapnya kini mundur tak ingin dekat dengan cahaya itu. Kita satu darah sayang, kau dan aku saudara kandung. Karena itu pulanglah. Ucap gadis itu. Tidak akan. Ucap Raina dengan tegas. Maafkan Mami sayang, ucap Rayani kini mendorong tubuh Raina dengan sangat keras hingga keseimbangan tubuh Raina membuatnya tidak sadarkan diri. Sambil menunggu hasil tes DNA Raina, Rayani dan Lilian, Elvano tidak memberikan respon apapun sampai pada hasil tes yang akan keluar nanti. Kai terus menangis di sebelah Raina, namun tangisan Kai membuat Raina mulai menggerakkan jarinya. Raina, ucap Lilian yang menyadari itu. Sayang, ucap Elvano menyentuh tangan Raina, sambil menekan tombol darurat untuk memanggil dokter rumah sakit itu. Sasa saaya aang terdengar suara Raina yang terdengar sangat parau dan sangat pelan sambil menggerakkan jarinya. Kai yang mendengar suara Raina, lambat laun bayi kecil itu mulai berhenti menangis. Matthew dan Elvano yang melihat Kai yang mulai diam kini sadar jika Kai hanya ingin dekat dengan muminya. Tak beberapa lama dokter datang dan menangani Raina. Dengan cepat dokter memeriksa keadaan Raina, mulai dari tekanan darah dan segala macam. Sampai Raina tersadar penuh. Lilian kembali menggendong Kai dan memberikan susu yang akan diminum Kai. Bayi itu kini terlihat sangat tenang. Setelah dokter memeriksa kondisi Raina dan semua kembali normal, Elvano mencium istrinya dan memeluk wanita itu dengan hati-hati. Sayang, maafkan aku, ucap Elvano kini dengan pelan. Terlihat pria itu seperti menyesal telah gagal melindungi Raina. Aku tidak apa-apa, Habi. Ucap Raina dengan sangat pelan dan terdengar sangat lemah. Sojui putriku, di mana dia? Ucap Raina kini tersadar dengan kondisi putrinya. Zoe sedang tidur sayang, dia ada di sana. Ucap Elvano menunjukkan ke sisi berangkar khusus anak-anak. Mami. Di mana Mami? Ken dan Lilian? Daddy dan Kai. Ucap Raina mengingat mereka yang terpisah. Mereka baik-baik saja sayang, hanya saja. Ucap Elvano terdiam tak kuasa memberitahukan kepada Raina mengenai kondisi Mami istrinya itu. Nyonya Rayani, ucap Lilian kini bersuara membuat semua mata tertuju kepadanya. Apa yang terjadi dengannya? Ucap Raina kini. Wanita yang kau bilang jahat itu sedang terbujur kaku di atas berangkarnya, ucap Lilian dengan ketus, dan hal itu membuat Elvano dan Matthew terkejut dengan sifat Lilian yang berubah. Apa maksudmu? Ucap Raina bingung. Haha, bukankah dia wanita jahat? Untuk apa kau menanyakan kondisinya? Ucap Lilian tertawa, namun dari tawanya matanya mengeluarkan air yang membuat dirinya terisak. Katakan dengan benar, Lilian. Ucap Raina dengan tegas namun terdengar masih sangat lemah. Wanita jahat itu bukankah kau mengatakannya sendiri? Dia sedang ada antara mati dan hidup. Untuk apa Anda mencarinya? Ucap Lilian semakin membuat Raina bingung. Elia, hentikan! Ucap Elvano kini meninggikan suaranya dan membuat Lilian terkejut melihat ekspresi Elvano yang sangat terlihat marah. Theo kakak. Tiba-tiba perdebatan itu terdiam kala seseorang mengetuk pintu ruangan Raina dirawat. Kemudian seorang perawat datang membawa hasil tes DNA itu. Elvano mengambil surat itu, kemudian dia lihat hasil tes DNA yang mengambil darah, rambut dan juga kuku dari ketiga wanita itu. Lilian yang melihat kertas itu pun menunggu hasilnya. Raina bingung dengan suami dan juga Lilian yang bersikap aneh di hadapannya. Tiba-tiba ekspresi Elvano berubah kala melihat hasil tes itu. Hasilnya bagaimana?
Ucap Lilian yang tak sabar melihat hasil itu, menunggu Elvano yang lama memberikan hasil tes itu. Dengan cepat Lilian menariknya. Kemudian Lilian melihat hasil dari tes DNA itu. Tak peduli dengan maksud dari isi-isinya, matanya langsung tertuju pada bagian bawah. Dan seketika itu Lilian terkejut, kertas itu langsung terjatuh dari tangannya, kemudian dengan cepat dia memberikan Kai kepada Matthew yang ada di sampingnya. Setelah memberikan Kai, Lilian berlari keluar dari ruangan itu menuju kamar Rayani. Habi, apa yang terjadi dan itu kertas apa? Ucap Raina kepada suaminya. Elvano tak mampu memberitahu kepada Raina jika dia dan Lilian adalah saudara kandung yang terpisah sejak dulu. Elvano masih terdiam tak berani menjawab istrinya itu. Matthew langsung mengambil surat itu, dia baca surat itu dengan teliti sambil menggendong Kai. Lagi-lagi ekspresi yang sama yang ditunjukkan oleh Matthew. Katakan ini apa yang terjadi? Ucap Raina kembali. Sayang, tenanglah, kau harus beristirahat. Ucap Elvano kepada Raina. Gabriel Elvano Beethoven, apa yang kau sembunyikan dariku? Katakan atau aku tidak akan berbicara denganmu. Ancam Raina kepada suaminya itu. Mendengar itu Elvano menggelengkan kepalanya atau. Lilian berlari ke arah kamar Rayani, terlihat Hendra setia menunggu Rayani karena permintaan istrinya itu. Yang membuat Lilian terkejut kala suaminya berada di luar. Mengapa kau tidak masuk ke dalam? Bukankah aku memintamu untuk menjaga Mami di dalam, sayang? Ucap Lilian menangis. Ada seseorang yang ingin berbicara dengan wanita itu, ucap Hendra kini. Siapa? Ujar Lilian. Kepala rumah sakit kejiwaan, sayang, Dr. Brizel. Ucap Hendra kini. Lilian langsung mendekat ke arah pintu itu, kemudian dengan pelan dia masuk ke dalam. Rayani, bangun! Mengapa kau seperti ini? Apa kau sudah lelah berjuang untuk anak-anakmu? Lihat, kau sudah melihat mereka tumbuh dewasa, bahkan mereka sudah memiliki suami. Mengapa setelah Massimo tertangkap kau memutuskan terbaring? Aku menyuruh Eran menolongmu, tapi dia mati di tangan Massimo. Bangunlah, bagaimana aku bisa menyembunyikan ini semua? Riana dan suaminya pasti takkan membiarkanku hidup jika tahu jika aku membantumu menyembunyikan siapa ibu kandungnya. Terus bagaimana dengan semua keinginanmu? Ayo bangun, Rayani. Riana dan Raina harus tahu alasanmu memisahkan mereka. Mereka harus tahu kalau kau ibu yang sangat mencintai mereka. Mereka harus tahu jika kau pun tersiksa. Aku tidak bisa melihatmu menderita lagi, Rayani. Delisen juga harus tahu kenyataannya. Bangunlah, kau harus bahagia dengan keluargamu. Aku yakin Riana akan mengerti alasanmu dan Raina akan memaafkanmu dan dia juga akan paham jika kau melakukan itu semua agar putri-putrimu bisa hidup. Ucap Brizel menangis memanggil Rayani. Lilian yang mendengar itu dia terinsuk berlutut, bagaimana pengorbanan Rayani untuknya dan juga kepada Raina. MWMMMYY, ucap seorang wanita yang ada di atas kursi roda. Mendengar suara teriakan itu, Brizel terkejut kala melihat Lilian yang terinsuk menangis dengan Hendra yang di sampingnya dan juga Raina yang ada di kursi roda bersama Elvano. Elvano mendorong Raina dengan pelan. Mami, bangun! Ayo bangun! Ini Raina, Mami, bangun ayo! Teriak Rain di tengah tubuhnya yang sakit. Oh Tuhan, tolong bangunkan mamiku! Isaknya kini semakin terdengar sangat lirih. Elvano hanya terdiam melihat istrinya. Mami, ayo bangun! Jangan tidur! Ayo marahin Raina. Mami bisa memukul Raina. Mami bisa amarah bahkan menampar Raina sesuka Mami, tapi ayo bangun. Mami harus menjelaskan kepada Raina. Hayolah Mami, buka matamu. Ucap Raina semakin terisak. Tenangkan dirimu sayang, ucap Elvano. Mami, ini Raina Mami. Ayo bangun. Hisk, hisk. Isak Raina tak kuasa dia sampai memukul sisi berangkar itu. Menjauh dari mamiku! Bukankah dia wanita jahat?
Ucap Lilian kini kepada Raina sambil menggeser tangan Raina dari sisi Rayani. Raina menatap Lilian dengan sedih. Maafkan Raina, Mami. Ucap Raina kembali. Diamlah, Raina. Bukankah kau mengatakan jika Mami orang jahat yang tega menelantarkan anaknya demi harta? Ucap Lilian kini dengan membentar Raina. Kakak. Ucap Raina memanggil Lilian dengan sebutan kakak. Maaf Nyonya Raina. Aku rasa mulai hari ini aku tidak akan menjadi asisten pribadi Anda lagi. Dan aku yang akan melindungi Momiku. Ucap Lilian kini kepada Raina. Tidak. Dia juga Momiku. Ucap Raina kini. Kini ruangan itu terdengar sangat ricuh. Tiba-tiba Rayani bergoncang hebat bahkan terlihat semakin kritis. Hal itu membuat Raina dan Lilian panik. Oh no! Ucap Lilian dengan cepat memencet tombol darurat. Sayang, panggilkan dokter, ucap Lilian kepada Hendra suaminya. Mami! Kenapa Mami? Teriak Raina memanggil Rayani. Next time.